Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Andini dengan NIM C1M023115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik kultur kalus sel suspensi pada tanaman kedelai. Adapun pengertian teknik kultur kalus jaringan suspensi kedelai adalah teknik bioteknologi yang melibatkan pembiakan sel-sel kedelai dengan nama latin glycine max dalam kondisi terkendali untuk menghasilkan kalus, yaitu massa sel yang belum terorganisasi. Kalus ini terbentuk dari eksplan yang diisolasi seperti biji atau kotiledon dan dapat dipacu dengan penambahan zat pengatur tumbuh seperti auksin dan karbohidrat seperti sukrosa. Kultur ini bertujuan untuk menghasilkan bibit tanaman yang bebas penyakit dan meningkatkan produksi tanaman kedelai. Adapun tujuan penggunaan kultur jaringan pada tanaman kedelai, kultur ini bertujuan untuk menghasilkan bibit tanaman yang bebas penyakit dan meningkatkan produksi tanaman kedelai. Teknik kultur jaringan pada tanaman kedelai memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, ada praktikan varietas unggul, memfasilitasi perkembangan varietas transgenik yang tahan terhadap hama dan penyakit. Kedua, produksi bibit berkualitas, menghasilkan bibit yang sehat, seragam, dan bebas penyakit dalam jumlah besar dan waktu singkat. Ketiga, konservasi genetik, melestarikan plasma nutfah dan memperbaiki sifat-sifat tanaman melalui rekayasa genetika. Proses kultur jaringan kedelai terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama, persiapan media. Media kultur yang harus dipersiapkan dengan komposisi nutrisi yang tepat, termasuk hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin untuk mendukung pertumbuhan kalus. Yang kedua, ada inisiasi kultur, mengambil eksplan dari bagian tanaman seperti daun dan batang dan menempatkannya di media kultur untuk memulai proses pembentukan kalus. Yang ketiga, proliferasi kalus. Kalus yang terbentuk akan dipindahkan ke media baru untuk memperbanyak jumlah sel. Proses ini memerlukan pengaturan hormon agar kalus berkembang dengan baik. Yang keempat, regenerasi tanaman. Setelah kalus cukup berkembang, selanjutnya dilakukan proses regenerasi menjadi tanaman baru, tanaman utuh melalui penanaman di media yang mendukung pertumbuhan akar dan daun. Selanjutnya, ada pun solusi dan keberhasilan dalam teknik kultur jaringan kedelai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi telah ditetapkan. Yang pertama, penyempurnaan media. Penelitian terus dilakukan untuk menemukan komposisi media yang optimal agar mendukung pertumbuhan kalus dan regenerasi tanaman secara efektif. Yang kedua, teknik aseptik yang baik. Menetapkan prosedur aseptik yang ketat selama semua tahap kultur untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern. Menggunakan teknologi untuk rekayasa genetik dapat meningkatkan keberhasilan dalam menghasilkan varietas unggul. Yang keempat, keberhasilan penelitian. Beberapa penelitian telah menunjukkan keberhasilan dalam regenerasi tanaman transgenik kedelai yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Kemudian ada pun manfaat teknik kultur jaringan pada tanaman kedelai. Kultur jaringan pada tanaman kedelai menawarkan manfaat yang signifikan dalam bidang pertanian dan bioteknologi. Yang pertama, perbanyakan bibit berkualitas. Kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman kedelai secara efisien dan cepat. Yang kedua, tanaman bebas penyakit. Salah satu keuntungan terbesar dari kultur jaringan adalah kemampuannya untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari penyakit. Yang ketiga, rekayasa genetik. Kultur jaringan memberikan dasar yang kuat untuk melakukan rekayasa genetik konservasi plasma nutfah. Yang keempat, kultur jaringan juga berperan penting dalam konservasi plasma nutfah kedelai pada tanaman kedelai. Yang kelima, produksi metabolit sekunder. Kultur jaringan juga memungkinkan produksi metabolit sekunder dari tanaman sekunder kedelai. Yang keenam, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Dapat kita simpulkan
Teknik kultur kalus sel suspensi pada tanaman kedelai adalah teknik inovatif yang menawarkan banyak manfaat bagi petani modern dengan kemampuan untuk memperbaiki genetik, memperbanyak bibit berkualitas tinggi, serta mengatasi tantangan lingkungan. Teknik ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keinginan pertanian. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, solusi melalui penelitian dan inovasi teknologi menunjukkan potensi besar untuk masa depan pertanian yang lebih baik.